Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat menghirup udara yang segar, dapat melaksanakan aktivitas dan dapat melaksanakan ibadah sebagai ritual wajib bagi kita selaku umat Islam. Selawat dan salam kepada junjungan alam, tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah agama Islam itu sampai ke pangkuan kita. Kata-kata mukadimah cukup sampai sekian. Baiklah di sana, dimanapun saja sanak berada, di kampung, di kota, ataupun sadang di ladang, ke sawah, bertanam padi, ataupun sedang di lapau, duduk bersantai-santai. Kalau dipikir-pikir di dalam hati, dipikir lalu di manuangan, musibah kini yang melanda kita umat Islam. Lebih dahsyat musibah ku daripada gempa, lebih hebat pada tsunami. Bagaimana kotakah tu sana? Kalau tsunami yang didatangkan Allah hanya memakan korban dalam suatu wilayah saja. Kalau gempa yang melanda umat atau yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi hanya cik wilayah yang kena korban. Tapi hari ini musibah yang sangat dahsyat yang bernama COVID-19 atau yang dinamakan corona. Lebih hebat, seluruh dunia yang diguncang oleh virus corona, sehingganya ekonomi umat manusia saat ini sangat ambruk. Warung, restoran, tempat-tempat perdagangan ditutup oleh pemerintahan, sehingganya diperintahkan oleh pemerintah umat manusia itu hanya diam di rumah, makan di rumah, tidur di rumah, belajar di rumah, mendengarkan pengajian di rumah. Apa akibatnya di sana? Kalau lah banyak di rumah kita, kepiang kurang kantong kiri. Banyak penyakit kanker kini yang terjadi. Atau sana kanker kantong kiri. Anak salapan dan kemakan. Bini sedang butuh biaya. Saman taruawak dilarang keluar di pemerintahan. Jadi banyak sana. Nan pemerintah kita patuhi. Nan aktivitas tetap kita jalani. Tetap kita hati-hati dan waspada. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditabang kayu silantak di kuduang 9 jari barakai doa je pinta maksudnya Allah akan memberi. Meminta bakin nambuli bakawu bakin nang kiramai maksudnya Allah menggerakkan. Batamu ruwe dengan buku kandak bari pinta balaku di sinan kasanang hati kita. Nan musibah ko sajak saya suaklah silih berganti juga tangannya. Namanya ujian Allah berbagai macam yang Allah datangkan kepada para hamba-Nya. Hari ini ujian yang melanda umat manusia bil khusus kita Islam, yaitunya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi wan samarat wa basyirin sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan kami kata Allah akan uji manusia itu daripada perasaan takut. Takut dan takut. Ikulah ujian Allah yang sangat dahsyat kini. Sehingga manusia kala dihantui oleh perasaan takut. Memang ini ujian Allah yang pertama di dalam Al-Quran yang tercantum, yaitunya rasa takut. Takut. Kok nang kayo takut kawan saya. Kok nambah pangkek jatuh pangkek takut pangkek kajatuh. Kok orang nang punya anak takut kematian anak. Kok nang punya istri takut kematian istri.
Akulah perasaan takut yang Allah berikan kepada manusia yang hidup di muka bumi ini. Tambah lo dengan virus corona gini. Aku yulah sesuai mana kata tunala dalam Quran. Takut tunala biar dan sabana. Tapi kalau kita orang mana ditulis di mana ndak ada dan sabana dok. Cuman kita dimabuk rasa takut ini. Asainggonya awak kasulau ndak takau. Kamu saji kita lah takut. Yang lebih parah lagi bapak-bapak dan sanak dimanapun saja sanak beradu. Hari Jumat manusia tak Jumat. Kapasal takah tuyunya. Duduk di pangkalan ojek pula pak jutanya. Tapi nang kamu saji hari Jumat nak takah orulai. Padahal Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, man taraka Jum'atan. Siapa orang yang meninggalkan Jumat secara bersengaja 3 kali berturut-turut, mangko tanggala imannya dari dirinya, laksana daun kayu yang gugur dari tampuknya. Jadi kalau 3 kali kita meninggal Jumat, mangko gugur lah iman di diri kita, laksana daun kayu yang gugur dari tampuknya. Seandainya mati awak, aja sampai bilangan sudah gantang panu cepat balanjung arwah berpulang ke rahmatullah. Bagajo suri ke pangkalan pulang ke asa dahulunya, suri ke tangan dan sabingkah. Nan punyo datang menyapui, menanam datang mencabui. Di saat kita mengembuskan nafas kita yang terakhir, iman kita lapih dari dewa. Tangga iman ke mati. Mangkul neraka jahanam lah tampil kita. Akulah perasaan yang sangat ditakuti hari ini. Seandainya Jumat besok kau nang ketiga, indah juga Jumat manusia lain. Mungkin Allah akan murka. Lebih dahsyat ujian yang Allah berikan kepada manusia apabila Jumat kau lah 3 kali batu turik kita tinggal. Mudah-mudahan dengan pembicaraan yang sedikit ini menjadi renungan bagi kita untuk masa-masa yang ke depan. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah, tinggalkan dia itunya bentuk-bentuk dosa. Dengan harapan di saat kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan mengembuskan apa yang terakhir. Iman kita dijaga dan pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.